Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11, 12 IPS 1, 2, 3. Materi yang akan disampaikan untuk bab 1 yaitu dimensi 3. Kita akan membahas titik, garis, dan bidang. Kita lihat di sini. Kalian tahu arti titik, garis, dan bidang? Kita lihat titik sering mendengar ya. Di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Di mana kubus itu mempunyai 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Itu adalah titik. Kita lihat definisi titik itu apa. Di sini titik tidak dapat didefinisikan, tapi dapat dinyatakan dengan nokta atau titik. Nah, terus contoh. Oke, IPS 1, 2, 3. Lihat kubus A, B, C, D, F, G, H-nya. Lihat. Di sini titik-titik pada kubus A, B, C, D, F, G, H itu adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Kita lihat simbol titik biasanya dengan huruf kapital. Next, kita lihat garis. Sekarang kita bedakan. Garis itu di sini tetap di kubus. Definisi garis: himpunan dari titik-titik yang mempunyai panjang tak terhingga, tetapi tidak memiliki lebar atau tebal. Kita lihat contohnya. Nah, ya, kita lihat di sini. Garis-garis pada kubus A, B, C, D, F, G, H antara lain sini A ke B itu garis, B ke C garis. Coba H ke B garis bukan? Garis juga kan? Ya, berarti yang namanya garis itu seperti tadi dicontohkan, itu namanya garis. Kita lihat lagi, B ke G itu juga garis. Nah, di dalam kubus itu kita mengenal ada diagonal bidang, diagonal ruang. Diagonal bidang, coba lihat, bidang B, C, G, F. Kalau ibu tarik garis B ke G, F ke C, itu adalah salah satu diagonal bidang atau istilahnya diagonal sisi. Kita lihat. Nah, kalau A ke G, tarik garis A ke G, A ke G, H ke B, itu adalah diagonal ruang. Jadi membagi ini menjadi garis sama, yaitu namanya garis. Tapi ada istilahnya diagonal sisi, ada diagonal ruang, itu garis. Contoh lain, atau kita ke bidang dulu. Di sini kita bedakan bidang. Kubusnya tetap A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, bidang datar itu himpunan titik yang memiliki luas tak terhingga, itu namanya bidang. Kita ambil contoh bidang. Nah, diantaranya lihat yang kuning ini adalah salah satu contoh bidang alas. A, B, C, D itu adalah contoh bidang alas. Kemudian bidang yang lain yang ungu, lihat C, D, H, G itu juga sama, merupakan salah contoh bidang. Nah, coba lihat yang ini. Nah, coba kamu lihat yang ini. Kita lihat yang ini. Bidangnya bidang segitiga. Berarti ini juga sama. Bidangnya B, D, G merupakan bidang segitiga. Itu namanya juga contoh bidang pada kubus. Kalian bisa mengambil contoh bidang yang lainnya banyak. Oke. Selanjutnya kita bahas kedudukan titik dan garis. Ini lihat kedudukan titik dan garis, ada beberapa macam. Yang pertama, titik terletak pada garis, dapat dilihat misal. Ayo pelong titik B, ayo pelong semuanya. Titik B tinggali. Bidangnya pada A, B, C, D, maka bisa dikatakan bahwa titik B itu titik terletak pada garis. Itu bisa dipahami mungkin ya. Artinya si titik itu nempel di bidang tersebut. Next. Contoh lain, misalkan lu punya titik P di tengah-tengah garis ini juga sama. Titik B itu terletak pada garis CG, itu namanya titik terletak pada garis. Ini juga contoh yang lain. P terletak pada CG,
ya kan, CG. Ini kalau ditarik garis lurus ke sini akan, oh yang tadi ya, ini P itu terletak pada garis CG. Atau satu lagi ini, titik Q terletak pada garis AB, tapi harus diperpanjang ke sini. Nah, itu terletak pada garis. Yang kedua, titik di luar garis. Ini gampang, kita lihat contohnya. Titik C, betul nggak di luar garis AD? C di luar garis AD, ya kan? Dia tidak berimpit pada garis. Kita contoh yang lain, ambil P di luar garis BF, ya. P, mana P ini di luar garis BF? Ya, sekali, karena dia P itu di luar garis BF. Terus kita lewat aja yang ketiga, kedudukan titik dan bidang. Ini kedudukan titik dan bidang. Kita lihat rumusnya. Titik terletak pada bidang. Ya. Titik B terletak pada bidang ABCD. Coba dilihat, titik B terletak pada bidang ABCD, ya kan? Ya, karena dia berimpit dengan bidang tersebut. Tuh, dikasih warna biru, berarti B ada di bidang ABCD. Yang kedua, contoh P pada bidang DCGH. Kita lihat mana P-nya. Ini titik P-nya di sini. Pada bidang DCGH. Nah, yang bidang warna merah, lihat. Titik P berimpit pada bidang DCGH, maka itu dinamakan titik terletak pada bidang. Nanti di latihan soal kalian mencari berbagai titik yang terletak pada bidang. Kemudian satu lagi, Q pada bidang ABCD. Betul nggak Q pada bidang ABCD? Kita lihat di sini. Nah, Q pada bidang ABCD. Kalau diperpanjang, ya, maka si titik Q ini akan terletak pada bidang ABCD. Itu namanya titik terletak pada bidang. Next, kita lihat. Titik di luar bidang, seperti tadi. Titik di luar bidang, C di luar bidang ADHE, kita lihat C. C di sini, bidangnya di sini. Berjauhan kan, berarti itu tidak berimpit, berarti namanya titik di luar bidang. Titik C di luar bidang yang biru ini. Kemudian contoh lain. Nah, P di luar bidang BDG, mana P-nya? Kita lihat P-nya mana? P. Nah, ini titik P. Kita lihat BDG-nya. Ini bidang BDG yang warna kuning BDG. Titik P-nya mungkin di sini nih. Jadi titik P titik terletak pada bidang. Oh, bukan di sini. Berarti P-nya misalkan di bidang ini, berarti P terletak pada bidang. Kalau di sini artinya P terletak di luar bidang BDG. Itu titik dan bidang. Intinya sama seperti titik dengan garis, titik dengan bidang.